Oke, halo teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman, gimana caranya membuat onboarding ya, seperti ini. Nah, misalnya kan saya punya desain seperti ini, tampilan onboarding, yang pertama seperti ini, kedua seperti ini, dan yang ketiga seperti ini. Nah, ini, tidak sulit-sulit amat ya teman-teman untuk bikinnya. Jadi kita langsung aja bikin. Nah, di kesempatan kali ini saya mau, membuatnya tuh menggunakan state management GetX ya. Jadi kalau teman-teman belum punya dasarnya, mungkin nanti saya akan bikin videonya, atau enggak teman-teman bisa search dulu dan pelajari dulu state management GetX. Nah, jadi pertama-tama kita perlu import dulu ya. Kita perlu install dulu package getx ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman copy saja, lalu command shift P, add dependency get. Nah, kalau udah, untuk menggunakan getx ini teman-teman perlu ya, pertama-tama itu pembungkus dari material app-nya ini diganti gitu, jadi get material app. Oke, kayaknya nggak bisa, jadi kalau nggak bisa langsung aja copy secara manual ya teman-teman. Copy get versionnya yang 47.2 yang terbaru. Oke, kita save, atau teman-teman bisa klik icon download ini, lalu coba teman-teman komen titik di Visual Studio Code-nya. Nah, nanti dia ada get packet dari get ini, import package get. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah bisa ya pakai material. Nah, ini sebenarnya fitur dari getx ini banyak sekali teman-teman, tapi untuk di kesempatan ini kita akan hanya coba untuk pembuatan di onboarding ini saja ya teman-teman. Oke, pertama-tama yang kita butuhkan itu, kalau dari saya sih, eh, saya akan misahin dulu ya data-data dan aset-aset gambar ini, teman-teman harus download dulu. Nah, di sini saya sudah punya folder aset. Teman-teman bisa tambahkan folder baru, misalnya image. Teman-teman silahkan ya pakai gambar sendiri. Misalnya di sini seperti saya ya. Nah, setelah itu teman-teman juga bikin dulu folder yang namanya JSON. Jadi di sini tuh bisa aja sebenarnya kita bikin langsung hardcode ya, tapi di sini saya lebih lebih suka pakai JSON, jadi lebih rapi gitu datanya. Untuk khusus ini, jadi saya tuh pengen membuat data JSON berupa list ya, dari judul, deskripsi, warna onboarding ini, sama path dari gambar yang ini gitu. Nah, teman-teman bisa ikuti saja ya teman-teman. Oke, di sini saya bikin file baru dulu, misalnya namanya onboarding titik JSON. Di sini saya akan kopikan saja, teman-teman bisa pause videonya, lalu uh, ketik manual, atau nanti akan saya sediakan ya di deskripsi. Seperti ini teman-teman. Ini bebas ya teman-teman ya. Jadi di sini saya ada image path, title, subtitle, background color, title text color, dan subtitle text color. Jadi dia tuh menyesuaikan dengan apa yang ada di data-data yang ada di onboarding satu page layar ini gitu. Nah, kenapa saya pisahkan seperti ini? Tujuannya supaya lebih rapi gitu teman-teman. Oke, anggaplah di sini kita sudah punya onboardingnya. Nah, selanjutnya kita di spek YAML kita jangan lupa untuk daftarin dulu ya teman-teman. Save. Oke, di sini nggak ada ya. Images ya. Pastikan ada ya guys ya di aset ini. Oke, kalau sudah, nah biar rapi kode kita mau pisahkan dulu ya teman-teman, antara file controller kita dengan screen kita. Jadi kita bikin dulu
di sini anggaplah pages dan bikin lagi folder namanya controller. Ini sederhana ya teman-teman, tapi lumayan lah, lumayan bagus. Jadi yang homepage dan splash screen kita pindahkan dulu ke pages. Oh ya, ini kalau buat teman-teman yang belum tahu, ini sebenarnya kelanjutan dari splash screen kemarin ya, pembuatan splash screen kemarin. Teman-teman bisa ikuti dulu kalau mau. Kalau mau lihat yang onboarding ini langsung pun juga boleh teman-teman. Nah, misalnya di sini sudah. Nah, mungkin nanti mungkin saya mau ini dulu nih. Bikin page baru namanya onboarding page. STLE onboarding page. Oke, di sini scaffold. Oke, dan setelah itu ini kita bikin juga untuk controllernya, kita bikin onboarding underscore controller. Lalu kita bikin class onboarding controller extend getX controller. Oke. Pastikan teman-teman import yang dari get ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita mau menghubungkan nih kelas controller dengan kelas screen kita. Nah, caranya cukup mudah, teman-teman bisa bikin final ctr, ini controller ya maksudnya ya, get put, getnya mungkin kita import dulu, package get, terus put, lalu dependensinya adalah onboarding controller tadi ya teman-teman. Oke, di sini ada error konsep, teman-teman hapus aja. Oke, jika sudah. Nah, jadi kita sudah menghubungkan ya antara file controller ini dengan screen kita. Nah, setelah itu di controller kita bikin dulu beberapa fungsi ya. Jadi ini saya sambil copy saja teman-teman biar lebih cepat. Nah, pertama-tama kita perlu init state on init ya. Kalau di getX tuh on init. Nah, seperti ini. Nah, kita harus oh ya, sebelum itu kita bikin dulu ya teman-teman. Kan tadi kita punya file JSON nih. Nah, JSON ini kan ada datanya seperti ini. Nah, kita mau bikin modelnya dulu. Oke, kita bikin dulu ya modelnya teman-teman. Kita bikin dulu folder namanya models. Di sini misalnya onboarding aja. .dart seperti ini. Nah, teman-teman bisa bikin kelas onboarding. Nah, sebenarnya untuk mempermudah teman-teman bisa kopikan saja yang ini. Terus teman-teman menuju ke website namanya quickttype.io. Jadi teman-teman ketikkan saja quickttype.io, teman open quickttype. Nah, teman-teman kopikan saja yang tadi ya teman-teman. Ini komanya teman-teman hapus dulu. Nah, terus ini boarding model, ini kita bebas ya teman-teman. Onboarding misalnya kayak gitu. Terus ini kita bisa pilih ya, mau Dart, mau C++ apa, tapi kita kan pakai Dart ya. Setelah itu teman-teman copy aja semuanya, copy code di sini pun bisa. Lalu tadi onboarding di sini. Nah, teman-teman copy aja, paste ya. Ini hapus yang tidak digunakan. Nah, ini dari sini kita hapus aja dulu yang to raw JSON ini, kita nggak butuh ya teman-teman. Yang to JSON pun kita nggak butuh karena kita nggak ngirimin data ke API. Oke, jadi kita kurang lebihnya butuh seperti ini saja teman-teman. Oke, kalau udah jadi oke, mungkin aku jelasin dulu ya sedikit ya. Jadi sebenarnya kita tuh bikin model lah untuk di Dart ini. Jadi nanti pemanggilan kelas, oh ini teman-teman harus pahami dulu ya konsep kelas ini gimana dan lain-lain. Tapi untuk sementara teman-teman bikin dulu lah kayak gini ya. Nanti seiring berjalannya waktu teman-teman bisa
pahami juga gitu. Nah, setelah udah seperti ini, kita mau bikin function yang gunanya untuk mengambil data dari JSON tadi ya teman-teman. Nah, jadi bikin dulu future void load boardings data. Nah, terus pertama-tama bikin final string JSON string, terus ini root bundle ini kayak teman-teman harus import dulu ya. Package Flutter service ini tuh sudah bawaannya lah gitu ya. Lalu oh ya, ini kita ketikkan saja manual ya. Assets JSON /onboarding .json. Kita save. Oke, biarin saja yang on init tadi kehapus ya. Nah, jadi cara kerjanya sebenarnya kita pakai root bundle load string. Nah, jadi sebenarnya ketika dia panggil ini, dia manggilnya ini tuh semuanya dianggap string ya, string panjang gitu. Nah, setelah di load string, kita ubah nih list from, lalu kita pertama JSON stringnya ini kita decode dulu ya teman-teman. Kita import dulu .convert. Lalu, nah jadi kita convert dulu JSON string ini, kita JSON decode gitu ya. Nanti otomatis decode ini akan mengubah dari string akan jadi map gitu. Akan jadi map atau list dan lain sebagainya. Terus di sini kita list from untuk menandakan maksudnya ini tuh list ya. Karena kan ini kita diawali dengan dibungkus dengan list, format list seperti ini yang kurung lancip seperti ini. Lalu oke. Lalu di sini kita skip tadi prosesnya. Oke, kita buat dulu ya namanya final boardings sama dengan rx list lalu onboarding. Oke, onboarding kita import yang model tadi ya, teman-teman. Nah, tujuannya supaya kalau kita pakai getX itu state management getX formatnya memang seperti ini teman-teman ya. Jadi supaya list ini tuh reaktif gitu. Kalau ada perubahan otomatis di UI-nya akan ikut berubah gitu. Oke, kalau udah teman-teman ketik aja boardings yang ini untuk memasukkan data yang kita inisialisasikan sebelumnya. Nah, lalu assign all. Lalu di sini list data yang list ini kan sebenarnya datanya udah list dynamic ya, dynamics ya, list dynamic. Tapi dynamic ini kan bisa banyak teman-teman, bisa apa aja gitu, bisa integer, bisa string, bisa boolean dan lain-lain. Nah, kita perlu convert dulu dari dynamic ini tuh jadi udah pasti gitu. Nah, ini kita ubah dulu ya onboarding from JSON. Nah, jadi cara kerjanya tuh boardings ini di assign all ke variabel yang kita inisiasi tadi. Lalu kita mau assign apa nih? Nah, assign list data berupa map. Ini sebenarnya caranya cukup canggih ya teman-teman. Jadi ada cara manualnya. Oke, kita bikin dulu lah ya yang manualnya. Jadi sebenarnya kalau mau bikin manualnya bisa teman-teman. Ini kan udah dapat list data ya. Mungkin di sini kita var data as in list data. Nah, jadi kita benar-benar melakukan perulangan di semua list ini. Jadi kalau misalnya kita print data. Nah, biasanya si print ini bakal muncul di debug console ini. Gitu. Nah, kalau misalnya kita refresh teman-teman, dia belum akan terjadi apa-apa ya teman-teman. Karena memang belum kita panggil function load boarding state ini. Nah, untuk memanggil function ini kita butuh on init dulu. Override on init. Oke, seperti ini. Nah, lalu teman-teman panggil aja function ini.
Nah, setelah itu kalau misalnya teman-teman refresh ya, nah biar ini cepat, splash screen-nya saya matiin dulu deh. Nah, ini misalnya 0 aja deh, langsung ya teman-teman. Oke. Oh iya, saya lupa nih. Kita belum buat untuk onboarding-nya ya. Jadi kita bikin dulu onboarding. Kita bikin routes baru ya. Onboarding page. Nah, lalu kita gini aja deh. Tadi splash screen-nya mana? Splash screen-nya kita biarkan 3 detik. Nah, tapi kita ubah dulu ya. Kita ubah dia jadi inisial dulu di sini. Di sini kita splash dulu. Nah, supaya lebih cepat ya pengembangannya. Nah, ketika kita refresh, kita dapat nih data mentah gitu ya. Data mentah berupa perulangan yang kita lakukan. Di sini kan teman-teman bisa lihat ada image path, title, easy, dan lain-lain. Nah, ini kita perlu convert dulu nih convert ke model gitu ya. Nah, caranya itu kita coba aja ya. Jadi, nah caranya cukup mudah. Jadi teman-teman kan sebelumnya udah punya onboarding ini, model ini. Nah, dan model ini tuh punya function from JSON. Jadi ketika kita panggil from JSON ini, dia akan memasukkan semua nilai image path, misalnya dia akan masukin JSON, lalu stringnya yang image path, kan sama nih kayak gini. Nah, kita masukin dulu, misalnya onboarding titik from JSON. Nah, from JSON ini apa? Kita masukin data ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita hover di sini kan dia bakal muncul onboarding. Berarti sebenarnya formatnya udah onboarding. Teman-teman bisa aja kayak gini, final A misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman print A-nya ini, teman-teman refresh, nah dia bakal dapat instance ini instance of onboarding. Jadi dia udah dapat modelnya gitu ya, model dari onboarding ini. Nah, dari model ini teman-teman bisa akses banyak lagi. Nah, di sini udah otomatis nih image path, subtitle, title, dan lain-lain. Nah, misalnya kita mau pakai title-nya aja nih. Nah, kita refresh di sini. Nah, dia otomatis akan ambil nih satu persatu. Easy shopping, great way, support, dan lain-lain. Nah, ini juga lah yang kita akan lakukan. Jadi, setelah kita udah dapet nih data onboarding, model onboardingnya ini. Nah, kita assign nih ke eh, variabel puncak kita gitu ya, variabel puncak. Nah, caranya tuh kalau misalnya kita udah pakai list perulangan kayak gini, kita pakai aja boardings titik add. Nah, add per elemen gitu ya, per elemen. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mau lebih rapi lagi, mungkin ini kita pisahin lagi ya. Misalnya di sini final boarding, kita bikin seperti ini terus dimasukin yang boarding. Oke, cara ini tuh sebenarnya sama aja ya teman-teman, seperti yang ini. Nantilah kalau misalnya kedepannya baru saya akan bahas ya yang map tadi itu. Nah, kalau udah seperti ini, sebenarnya ketika kita inisial halaman ini tuh sebenarnya datanya udah ready ya di boardings ini. Nah, tapi sebelum itu ya, mungkin kita bisa coba tampilkan dulu ya. Oh, misalnya center child text. Nah, seperti ini. Nah, misalnya teman-teman mau akses yang tadi tuh, akses yang misalnya teman-teman mau akses yang ini title onboarding yang pertama, itu teman-teman bisa dari teks ini langsung ctr titik boardings titik first ya, kan boardings ini kan berupa list, jadi kita harus ambil dulu yang pertama gitu. Bisa juga dengan cara seperti ini, atau yang tadi first lalu title.
Nah, kalau kita save, kayaknya bakal error ya teman-teman. Nah, dia bakal error karena setiap variabel yang dia tuh ada Rx-nya ya atau reaktif ini kita harus bungkus dia dengan OBX, sorry, wrap with OBX. Kita refresh lagi. Oke. Nah, kemungkinan ini terjadi seperti ini karena kita ketika pertama kali di inisial kan dia masih butuh proses ya, masih butuh jalan await, masih nunggu lah. Sedangkan ketika di screen-nya ini kita langsung panggil gitu, nggak bisa lah gitu kan. Jadi ya kita harus bikin dulu state ketika dia lagi loading gitu teman-teman. Oke, kita bikin aja langsung ya. Jadi misalnya di sini size box dulu, size box kosong seperti ini. Nah, jika misalnya if CTR controller boardings itu masih empty, maka kita return size box kosong. Nah, di luar itu kita panggil teks ini. Kita refresh. Nah, sekarang udah bisa. Jadi ketika boardingsnya lagi kosong, tampilkan size box kosong. Ini kan sebenarnya ya kosong lah, dan kita bisa atur width sama height-nya. Kalau misalnya udah nggak kosong, maka tampilkan teks ini. Nah, ini juga yang akan kita pakai ya teman-teman. Setelah udah mendapatkan data ini, nah kita kan mau bikin ya slider ya. Kan di sini tuh kayak seperti ada slider. Nah, kita butuh package yang namanya carousel. Teman-teman bisa cari dulu ke ini pubdev-nya. Carousel slider yang ini ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat likes-nya tuh sampai 5000. Ini banyak banget. Nah, teman-teman copy aja ini. Teman-teman bisa add ya. Add dulu carousel slider ke di pub spec-nya. Kalau saya kan pakai alat bantuan jadi lebih mudah. Nah, seperti ini. Saya sudah install ini. Nah, satu lagi ya teman-teman. Ini kan carousel slider tuh untuk ngehandle slider ini aja. Jadi misalnya ketika user nge-slide ini nanti pindah ke slide onboarding yang kedua gitu. Nah, tapi yang titik-titik ini itu ada package tambahan lagi ya. Jadi kita bisa sekalian aja langsung namanya dots apa gitu ya. Dots indikator ya teman-teman. Teman-teman copy aja ini, teman-teman masukin lagi ya. Kalau udah dots indikatornya, teman-teman balik lagi ke onboarding page tadi. Oke, pertama-tama ini kita hapus dulu ya teman-teman. Ntar. Ini kan tadi kita hanya nyoba-nyoba ya. Jadi kita hapus dulu, lalu kita langsung aja OBX di scaffold ini karena kita nanti butuh untuk mengubah warna background ini secara keseluruhan. Gitu. Nah, seperti ini sama seperti sebelumnya. Ini kita perlu untuk pengecekan gitu ya. Kalau dia nol atau enggak gitu. Is empty, maka return size box kosong. Ini untuk mempersingkat aja sih ya. Return. Nah, ini kita scaffold misalnya background colornya di sini. Nah, untuk mengakses kan sebenarnya di sini kan di apa namanya, di tampilan desain kita kan di sini warna hijau ya, terus di sini warna putih, warna orange. Nah, warna-warna ini tuh sebenarnya udah kita set di awal ketika di JSON ya. Jadi di sini kan ada background color, ini tuh udah warna hijau, ini warna putih, ini warna orange. Jadi sebenarnya udah di set di sini. Nah, teman-teman bisa pakai aja langsung gitu ya. Di sini misalnya CTR titik boardings. Nah, di sini kan bingung ya kalau misalnya di sini kan kita bisanya first gitu, lalu background color. Oke.
teman-teman bisa bentar, teman-teman perhatikan dulu. Nah, di sini kan yang dikasih itu dalam bentuk hex seperti ini. Nah, kita harus convert dulu. Jadi background color itu kan butuh model color ini ya. Jadi teman-teman perlu seperti ini, bungkus lalu masukin color. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita perlu buat dulu function yang mengubah dari warna hex tadi, string hex tadi ke model color ya teman-teman. Kita bikin dulu function, bikin folder baru namanya utils. Lalu masukin di sini utility dot dart, jangan lupa. Oke, nah ini saya copy aja ya. Colornya teman-teman import yang material. Oke, jadi sebenarnya function ini tuh cara kerjanya ketika dia dapat parameter hex, maka hex ini kan berupa string. Nah, string itu di replace all nih. Apapun yang ada tanda pagar dihapus, dibuang, lalu di return color, lalu ini kan masih dalam bentuk string ya. Ketika kita ambil ini kan sebenarnya masih dalam bentuk string. Nah, kita mau ubah nih. Nah, oke. Kan maksudnya kan ketika kita misalnya kita nggak ada nih, misalnya seperti ini nih. Nah, ini kan nggak bisa ya, karena kenapa ini nggak bisa? Walaupun memang di color ini kan kita perlu ya diawali dengan 0xff, lalu hexadesimal kita. Nah, tapi kalau kayak gini kan masih dalam bentuk string. Sedangkan color itu biasanya langsung integer gitu. Langsung butuhnya integer. Biasanya langsung ngehapus ini gitu ya. Langsung menghapus 0xsf ini tanpa dibungkus string gitu. Nah, ya maka dari itu kita perlu untuk masukin integer dot parse ini. Jadi mengubah yang awalnya string jadi sebuah integer. Nah, kalau misalnya udah nih function hex to color ini, hapus aja ini, tutup aja filenya, lalu kita masukin hex to color, lalu ctr bordings titik first titik background color, kita save. Nah, sudah sesuai nih. Tapi kalau misalnya kita mau yang kedua nih, misalnya dia putih, kalau yang ketiga nah dia kuning, sesuai dari urutan list tadi ya. Nah, supaya dia dinamis ya, seperti slider gitu, kita perlu dulu bikin namanya carousel slider. Kita buat dulu save area supaya yang poni-poni gini tuh nggak diikutin ya. Oke, setelah itu kita kolom children. Oke, seperti ini. Ini carousel slidernya diimport dulu. Nah, jadi di dalam carousel slider ini titik builder, ini yang pertama ada item count. Nah, ini berapa jumlah lengthnya dari list tadi. Lalu option ini kita bisa atur bebas ya, mau rasionya 1:1, 1:2 dan lain-lain. Terus saya mau enable infinite scrollnya true, berarti artinya ketika nanti di slide dia nggak akan ada habisnya gitu. Nanti mungkin saya akan jelaskan satu-satu ya. Jadi yang paling penting tuh item count sama item builder sebenarnya. On page change ini kita tutup dulu. Nah, item builder ini default, ini bawaannya default ya teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman bingung nih dapatnya dari mana, ini teman-teman misalnya hapus nih kayak gini nih. Terus kayak, oh ini mana nih, nggak ada bantuan ya, teman-teman hapus aja sampai ini, terus ketik titik 2. Nah, nanti dia ada bantuan seperti ini teman-teman. Teman klik aja di sini. Nah, misalnya udah nih, misalnya di sini saya pakai padding, saya bungkus lagi pakai padding, edge inset horizontal 24. Lalu image asset. Nah, di sini kita buat dulu ya ctr boardings titik. Nah, ini kan kita butuh indeks ya kan, ctr boardings itu masih berupa list.
Nah, listnya ini kita ambil nih mau indeks ke berapa. Kita bisa kayak gini, lalu titik image path. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita refresh, nah ini kayaknya masih error ya teman-teman. Kenapa bisa error? Coba kita lihat ya errornya apa. Asset not found. Oke, asetnya tidak ditemukan. Mungkin ada kesalahan nih teman-teman. Oh iya, jadi karena image path ini saya pakai illustration ya, bukan image. Jadi saya ubah saja deh. Ini jadi illustration. Kalau kalau teman-teman mau uh, foldernya tetap image, nah nanti pathnya ini sesuaikan lagi ya, tetap image gitu. Ini kita refresh dulu. Oh iya, di power spec-nya kita belum ganti lagi ya. Ini illustration. Nah, seperti ini. Kita save dulu power spec-nya. Nah, sudah teman-teman sudah bisa. Nah, ini kalau misalnya kita select nih bisa nih ya, seperti ini. Nah, tapi kan di sini backgroundnya belum berubah. Nah, ini nanti kita bisa set ya teman-teman. Untuk supaya kita menyatukan ya, ini kan sebenarnya ketika kita di sini itu kan misalnya indeks ke 0 misalnya ke sini terus indeks ke 1. Nah, indeksnya ini kan cuman ada sampai item builder, sedangkan kita mau update sampai background color. Nah, maka dari itu kita butuh nih teman-teman bikin di controller khusus untuk indeks ya, current index. Bikin dulu current index, copy aja deh. Nah, seperti ini. Nah, teman bikin dulu current index, defaultnya 0 seperti ini. Nah, ini kita nanti bisa ganti-ganti ya teman-teman. Nah, untuk ganti-ganti kita langsung aja bikin function. Nah, seperti ini, do page change. Nah, di sini masukin parameter yang mau diganti, index, lalu current index ini kita isi dengan indeks yang terbaru. Nah, setelah udah seperti ini, kita balik ke page. Sekarang kita mau bikin dulu ya, biar universal ini teh. Nah, kita bikin final data, lalu CTR boardings. Nah, kita masukin indeks ke berapa gitu. Jadi ini tuh nanti kita bakalan dapat langsung model onboardingnya teman-teman. Tapi udah langsung sesuai dengan indeks sekarang gitu, current index gitu kan. Nah, cara manggil indeksnya pun kita harus ada dot value ya. Jadi kalau misalnya kita gini aja kan dia masih berupa react rx integer. Untuk dapetin integer yang benar-benar integer kita titik value seperti ini. Nah, dari data ini kita gampang nih, nanti kita tinggal panggil aja di sini. Kita ganti jadi data. Terus yang di sini juga kita ganti jadi data. Nah, kalau misalnya kita lihat kan kok nggak berubah apa-apa gitu ya. Kita belum mengubah indeksnya. Kalau tadi kan sebelumnya karena kita masih di dalam item builder, dia langsung menyesuaikan dengan indeks yang ada di item builder ini. Nah, jadi untuk itu ya kita perlu ini, kita buka dulu untuk on page change ini. Nah, nanti dia bakalan secara default, misalnya teman-teman gini nih, on page change lalu titik 2, nah dia bakal ada index dan reasonnya gitu. Teman klik aja seperti ini. Nah, nanti jadi seperti ini. Ini namanya arrow function ya, biar lebih singkat aja sih dan lebih estetik gitu. Nah, ini teman-teman panggil do page change yang udah kita bikin sebelumnya. Ini kenapa saya bikin functionnya di controller ya, biar lebih rapi lah. Biar di page ini khusus untuk page, sedangkan yang controller khusus untuk mengatur function-function gitu ya. Nah, nanti ini masukin indeks tertentu. Nah, kalau teman-teman save, nah dia bakal ngubah nih, berubah. Nah, dia kan berubah sesuai indeks tertentu gitu. Kita bikin dulu ya teman-teman untuk teks tulisannya yang di bawah ini. Kolom. Ini kalau teman-teman mau lebih dipermudah, teman-teman bisa bikin ini slider image biar lebih enak lah dibaca ya. Ini kontennya gitu. Nah, setelah itu kita children, terus kita masukin dulu satu-satu teksnya. Untuk judul seperti ini, kita bikin dulu style sendiri.
textile. Nah kalau misalnya kita save langsung, ini tuh bakal aneh banget ya, maksudnya dia teksnya memang udah berubah ya, udah dinamis, tapi warnanya belum sesuai gitu dan lain-lain. Nah kita butuh penyesuaian lagi ya. Kalau color teksnya kan di JSON tadi kita udah sediakan ya untuk title text color, jadi kita pakai aja langsung hex to color dulu. Nah seperti ini. Nah nanti dia menyesuaikan nih tuh hijau, kuning dan lain-lain. Lalu bukan hanya color ya, tapi font size nya juga 22. Lalu mungkin dari ketebalannya kita bold. Nah seperti ini. Ini sudah jadi. Nah selanjutnya kita masukin ini subtext ya, ini sama kayak sebelumnya nih, bedanya tulisannya 12. Oke, nah ini font weight-nya kayak biasa. Nah terus ini 12 ya teman-teman. Nah seperti ini misalnya. Untuk warna kita pakai subtitle text color. Nah ini kan belum ada jarak ya teman-teman. Ini kan kalau misalnya kita lihat di Figma-nya kan dia ada jarak nih 20 ya. Nah teman-teman bikin aja size box height 20 seperti ini. Nah nanti ada jarak. Terus kan di sini juga ada padding nih, ada padding 16 ya di masing-masingnya itu. Nah teman-teman caranya bisa eh, bungkus dia dalam kontainer, lalu kasih margin. Mungkin kita maunya kanan kiri aja ya, horizontal terus 16. Nah nanti dia otomatis ada jarak ya, ada margin di kiri dan kanannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang dots ini ya. Nah untuk bikin dots mungkin kita bikin dulu jaraknya 30 misalnya. Kalau kita lihat 28 ya di sini. Tapi kita anggap 30 aja deh biar gampang ya. Oke, nah ini kita bisa langsung masukin ini animated smooth indicator, dan ini tuh sebenarnya dari package dot tadi ya. Oh ya maaf teman-teman, untuk dots indikator salah ya, kita bukan pakai dots indikator. Sebenarnya teman-teman bisa pakai dots indikator, tapi karena saya ingin ada animasinya gitu ya, lebih bagus smooth page indicator. Nah teman-teman pakai yang ini ya. Nah itu lebih, kalau yang tadi tuh basic itu animasinya, kalau ini tuh kita bisa atur bahkan animasi yang kita mau kan, kayak gini terus lebih lengkap ya teman-teman. Nah jadi saya pakai ini aja tadi. Ini sorry ya teman-teman, ini kita hapus aja, kita add dulu, kita hapus yang lama. Oke. Nah setelah kita udah install package baru tadi, kita import aja. Untuk activate that color kita menyesuaikan dengan text color. Kita pakai hex to color dulu. Ini title color deh, title color. Oke. Nah jadi animated smooth indicator ini parameter utama nih yang active index. Nah ini kita masukin index yang kita sekarang saat ini apa, terus countnya berapa berapa dots yang kita mau. Nah untuk efek ini sebenarnya opsional, tapi kita perlulah ini untuk custom gitu ya. Terus dot width-nya ini 12, dot height-nya 10. Ini kok kita sama-sama 10 dia bisa sih, tapi ya udahlah gini aja. Eh, tapi bebas lah teman-teman, tinggal silakan explore sendiri gitu. Terus expansion factor ini kok coba kita ubah jadi 3. Nah ini yang gede ini tuh mau seberapa besar gitu, mungkin 2 kali lipat aja lah ya dari situ. Nah ini expanding dots effect nih bisa banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di documentation, bisa ada yang warm, ada yang dots, expanding dots ini kalau saya pakai yang expanding dots ini gitu, bisa jumping, bisa apa dan lain-lain. Dots color ini kayaknya ini nih yang belum kepilih. Kalau yang activate dot color yang sedang aktif gitu ya. Ya singkatnya seperti itulah. Oh ya kita mau ngerapin dulu kodenya. Ini kan di sini terlalu banyak hex to color ya. Ini kita bisa bisa aja bikin langsung di boardingnya. Jadi ketika kita dapat nih yang color-color kayak gini nih, eh kita langsung aja ubah ke hex gitu. Langsung aja kita
hex to color. Langsung kita masukin seperti ini. Nah, ini kan dia error ya. Color cannot be assigned. Ini kita ubah dulu formatnya jadi color ya. Tipe datanya color. Import material. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal terapkan ke semuanya. Oke. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, nah kan ini error ya jadinya. Ini teman-teman hapus aja yang hex to color ini. Semuanya hapus. Lalu kita hapus semuanya. Nah, seperti ini. Nah, coba kita refresh dulu ya. Nah, oke. Tidak ada perubahan, cuman bedanya ini jadi lebih clean ya kode kita. Karena ya aman lah, jadi langsung diaksesnya langsung bersih color gitu ya, nggak perlu di convert satu-satu, nanti ada apa lagi convert lagi, aduh kan males gitu ya. Ingat kita programmer, jadi kita males guys. Nah, kita mau ukuran carousel slider ini mengambil seluruh tempat ya. Ini kan harusnya di sini kan ada jarak nih 102 nih. Ini kan masih mepet nih. Nah, kita mau bikin jaraknya selebar-lebarnya lah sama slider ini. Jadi kita bisa masukin, kita bisa wrap dengan widget terus expanded gitu. Kita save. Nah, nanti dia bakal mengambil semua ruang yang ada gitu. Mengambil semua ruang yang ada, terus yang bawah-bawah ini bakal mentok sampai bawah. Nah, save area ini untuk supaya kita tuh nggak kebablasan ya. Ini kalau misalnya kita hapus nih. Nah, dia kebablasan sampai di bawah-bawah ini pun ikut gitu. Nah, kalau kita pakai save area, dia bakal mentok sampai sini aja gitu. Terus jangan lupa nih kita ada tombol skip. Kita ambil ya, ini kan jaraknya berapa nih? Mungkin kira-kira 50 lah ya jaraknya ya. 50. Nah, kita bikin dulu tombolnya. Ini bisa pakai aja langsung elevated button. Terus text. Ini tulisannya semua skip ya. Oke, nah ini kan masih kecil banget nih ya. Kita atur dulu stylenya. Elevated button dot style form. Background color itu dari title color ya. Jadi kita ambil aja title color. Title text color. Kita save. Mengubah warna teks kita pakai foreground color. Ini kebalikannya, ini data background color. Nah, seperti ini. Mungkin kita mau tulisannya ini ditebelin ya, mungkin. Kita bisa ubah di sini textile font weight bold. Oke, ini kenapa? Oh, kita refresh dulu, ada error ya. Oke, sudah. Nah, terus kita mau dia itu lebar ya. Ini kita bisa bungkus dengan kontainer. Terus width-nya itu adalah double infinity. Nah, dia bakal mengambil ruang selebar-lebarnya gitu ya. Untuk headsnya mungkin 50 atau 45 aja lah ya. 45. Oke. Nah, supaya kita ada marginnya biar sama kayak tadi, biar nggak mentok sampai ujung, kita bisa tambahin margin. Ini kontainer lagi, margin edge inset symmetric horizontal 16. Nah, dia langsung rapi ya teman-teman. Nah, sebenarnya sampai sini pun udah sangat cukup ya teman-teman, tapi kan yang namanya France itu tidak cukup ya. Kan kalau di sini teman-teman bisa lihat kan animasi backgroundnya tuh terlalu kasar gitu loh, terlalu kasar deh berpindahnya, kayak tek tek langsung berubah. Nah, kalau saya pribadi saya mau ubah dia jadi smooth gitu nanti perubahannya. Nah, teman-teman bisa pakai yang namanya animated controller. Ini saya sambil ngelihat kode saya yang udah saya bikin ya. Bisa bungkus scaffoldnya pakai
widget, lalu ketik animated container, duration millisecond 300. Nah dari sini aja, oh dari sini belum ada perubahan ya. Dan kita harus ini ya, colornya kita harus buat di animated controller ini. Jadi kita hapus aja yang di sini, kita pindahkan yang di sini. Nah di sini ini kita hapus. Nah tapi kan di sini kenapa nggak ada nih? Nah, karena scaffold itu tuh sebenarnya ada default warnanya teman-teman. Jadi kita bikin dulu transparan gitu warnanya. Nah, jadi scaffold itu warnanya kita transparankan sehingga yang parent yang membungkusnya ini bisa keluar gitu warnanya tuh. Nah, sekarang kan lebih elegan gitu ya, lebih lebih cakep warnanya keluarnya secara perlahan-lahan gitu. Untuk curve easy in ini kalau teman-teman belum tahu ada sih di websitenya, bisa teman-teman cari ya. Curves class. Nah, ini kalau misalnya bounce in kayak gini nih animasinya, bounce in seperti ini. Nah, teman-teman silakan explore ya, atau east. Jadi supaya dia tuh perubahannya tuh nggak konstan gitu, nggak linear, tapi bergerak lambat ke cepat gitu. Kayak gerak mobil kan biasanya nggak konstan, tapi kadang cepat, kadang lambat gitu. Nah, sama lah kayak gini. Ini teman-teman bisa explore sendiri aja gitu ya. Mungkin udah segitu aja ya, udah cukup nih. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton tutorial ini sampai habis. Saya mengucapkan terima kasih dan subscribe, like video ini. Kedepannya saya akan bikin banyak lagi konten tutorial Flutter seperti ini ya teman-teman. Terima kasih.